kita sambil mengecek-ngecek apakah Pak Hilmar sudah bergabung. Em, apakah ada video teman-teman itu? Bentar lagi kita akan live di YouTube. Kita tunggu beberapa detik lagi. Selamat sore, juga selamat malam bagi teman-teman yang ada di Indonesia bagian timur ya, hari sudah mulai menjelang malam. Selamat bertemu kembali dalam masterclass Festival Gender KLHK yang berkolaborasi dengan kelas Kreatif in Spirit. Senang sekali bisa berjumpa hari ini. Nama saya Budita Kismadi, biasa dipanggil Butsi, dari Inspirasi Tanpa Batas atau Inspirit. Saya akan menjadi host pertemuan kita hari ini. Hari ini kita akan membicarakan trilogi gagasan yang sangat menarik. Tentang gender, tentang pembangunan, tentang pemajuan kebudayaan. Ringkasnya, kita akan berbicara tentang peradaban manusia. Nah, tentang festival gender, khususnya bagi teman-teman yang mungkin bergabung dari YouTube dan belum terlalu kenal dengan festival gender yang diselenggarakan oleh KLHK, ini bukan sekedar kegiatan kreatif biasa. Festival gender adalah rangkaian percakapan, perdebatan, pertanyaan, dan juga solusi. Sedangkan pengarus utamaan gender adalah sebuah perspektif, tujuan, strategi, dan sekaligus kegiatan kebudayaan. Kementerian LHK menyadari memiliki tanggung jawab yang penting bagi keberlangsungan alam, manusia, dan kebudayaan Nusantara. Namun pada sisi lain kita semua juga melihat bahwa pembangunan telah menjadi lokomotif utama untuk menggerakkan perekonomian rakyat. Kita sadari juga bahwa pembangunan sering membuat perubahan signifikan di tingkat tapak, khususnya pada bentang alam, bentang budaya, dan lain-lain. Hari ini kita akan mendengar inspirasi dari Direktur Jenderal Kebudayaan, Bapak Hilmar Farid. Pak Hilmar yang akrab juga kita sering memanggilnya Bang Fai, akan memperkaya khasanah kita. Bagaimana melekatkan gender, pembangunan, kehutanan khususnya, dan pemajuan kebudayaan. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan, saya tidak sendirian hari ini.
Saya akan ditemani oleh seorang moderator yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 Maret, yaitu Profesor Ismi Astuti. Selamat sore, Prof. Ismi. Selamat sore, Mbak Putsi. Apa Apa kabar? kabar? Kabar baik, Mbak. Baik, sehat ya, Bu. Alhamdulillah sehat. Iya, bagaimana Prof. Ismi tentang tema kita hari ini? Wah, keren, Menurut, Mbak. ya, Energi positif yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman pada saat menyampaikan pasar ide itu luar sebelum tadi biasa. ya. Iya, sehingga kita berharap bahwa pada sore hari ini kita akan berdiskusi bersama-sama bagaimana gender ini terkait dengan persoalan kebudayaan atau sebaliknya bagaimana kebudayaan ini akan membentuk keadilan gender di negara Indonesia ini. Ya, dan harapannya nanti Prof. Ismi juga mungkin bisa mengaitkan juga ya dan lalu implikasinya pada kebijakan itu bagaimana dan pelaksanaannya. Itu juga akan menarik ya karena ini adalah tiga tema yang mungkin sering tidak terlalu dipikirkan dan dibahas. Jadi saya pikir ini kesempatan keren sekali bisa mendapat pandangan dan inspirasi juga dari Bapak Hilmar Farid. Baik, sebelum kita mengundang Bapak Hilmar Farid untuk menyampaikan inspirasinya, kita masih ada ucapan selamat datang dulu yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan KLHK ya Bu, Bapak Apik Karyana. Dan untuk itu saya langsung saja mengundang Bapak Apik Karyana untuk menyampaikan sambutannya. Mohon maaf Pak Apik masih mute. Ya, makasih. Makasih banyak Bu Butsi, Prof. Ismi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau menjelang malam di Indonesia bagian timur. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Kami ucapkan terima kasih yang pertama kepada guest star atau guest tamu kita yang spesial, yaitu Pak Hilmar Farid, yang sehari-hari menjabat sebagai Dirjen Kebudayaan pada Kemendikbud Ristek. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada Pak Dirjen yang sudah memberikan waktu, meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk menjadi inspirator buat kita semua, seluruh Bleed dan Teach, di mana pada sore hari ini akan mengusung satu ide atau tema bagus, menarik menurut saya, bagaimana hubungan gender, pembangunan, dan pemajuan kebudayaan di Indonesia. Tadi saya sepakat, Bu Butsi, ketika kita bicara masalah peradaban kebudayaan, pasti akan menyangkut peradaban manusia, dan itu di sini manusia Indonesia yang memiliki kultur-kultur, nilai-nilai yang sangat penting dalam membangun kultur bangsa ini. Dan kita akan menggali sebenarnya bagaimana nilai-nilai itu dikaitkan dengan mainstreaming gender dalam rangka membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa Indonesia yang maju di tahun 2045 mendatang. Kami atas nama Kementerian LHK sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen, dan mudah-mudahan pada kesempatan hari ini para GLID dan para Teach yang hadir di episode masterclass keempat ini mendapatkan satu inspirasi, satu inovasi sosial yang baru, yang berkarakter kebudayaan Indonesia dengan mengusung mainstreaming gender yang akan nanti memajukan bagaimana gender di Indonesia. Itu saja yang dapat kami sampaikan, Bu Butsi, Prof. Ismi. Terima kasih banyak kepada kedua ibu ini yang luar biasa sebagai fasilitator pada masterclass yang keempat ini. Terima kasih juga kepada tim panitia yang luar biasa ini, yang sejak masterclass pertama sampai dengan sekarang sudah memfasilitasi kita semua.
Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat mengikuti masterclass kepada Ibu Bapak sekalian yang hadir pada sore hari. Demikian yang kami dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Terima kasih sekali Pak Apik. Kita akan segera kalau begitu ya Pak Apik yang selalu setia menemani dan mendukung acara Festival Gender ini, kita akan segera masuk ke inti acara kita hari ini. Sebelum saya mengundang inspirator kita, saya ingin meminta kepada semua peserta, baik di Zoom maupun di YouTube, selama mengikuti acara, selama mendengarkan Pak Hilmar menyampaikan inspirasinya, bisa memberikan komentar atau pertanyaan di chat box Zoom maupun di YouTube. Pertanyaan-pertanyaan yang keren tentunya yang akan kita sampaikan kepada Pak Hilmar nanti di saat diskusi. Nah, saya akan perkenalkan sedikit. Bapak Hilmar Farid adalah Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Beliau menjabat sejak 31 Desember 2015. Seorang sejarawan dan aktivis budaya, beliau aktif pada tahun 1990-an dalam gerakan pro-demokrasi. Bapak Hilmar adalah salah satu pendiri Jaringan Kerja Budaya, sebuah kolektif seniman dan pegiat budaya pada awal 1990-an, serta Institut Sejarah Sosial Indonesia pada tahun 2000. Ia mengajar sejarah dan budaya di Institut Kesenian Jakarta dan Universitas Indonesia selama beberapa tahun. Gelar doktor diperoleh dari National University of Singapore setelah menulis disertasi tentang Pramudia Anantatur dan politik dekolonisasi di Indonesia. Bapak Hilmar adalah anggota aktif Asian Regional Exchange for New Alternatives atau ARENA dan Inter-Asia Cultural Studies Society. Nah, selamat sore Pak Hilmar atau selamat sore Bang Fai. Selamat sore, apa kabar? Baik, ada Prof. Ismi juga hari ini yang Selamat sore, Prof. Selamat sore, salam kenal Pak. Baik, ada mungkin sebelum Bang Fai masuk langsung kepada apa yang akan disampaikan, ada beberapa pertanyaan nih sebetulnya yang sempat muncul ya. Jadi mungkin ada dua ya. Pertanyaan intinya adalah sebenarnya pengaruh utamaan gender itu apakah menjadi sesuatu atau pilar utama dalam pemajuan kebudayaan? Mungkin juga sedikit tentang istilah pemajuan kebudayaan ya, tidak selalu familiar di banyak orang gitu. Kadang-kadang gender dan kebudayaan juga kadang-kadang dibenturkan sebagai kita tidak bisa adil gender misalnya karena itu sudah budayanya gitu. Ada sedikit kadang-kadang ada percakapan seperti itu. Atau sebaliknya, apakah pemajuan kebudayaan lah yang justru akan bisa menciptakan dunia yang lebih setara dan lebih adil gender? Atau malah keduanya, apakah keduanya saling berdialektika dalam membangun peradaban Nusantara, terutama menuju Indonesia 2045? Mungkin seputar ini atau hal-hal lain yang sudah disiapkan oleh Bang Fai. Waktunya 45 menit, Bu Profesor Ismi dan saya akan memantau pertanyaan dari peserta. Setelah 45 menit kita ada waktu untuk tanya jawab. Boleh langsung dipersilahkan? Baik, terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Pertama-tama terima kasih tentu undangannya Pak Karoren, Prof. Ismi, dan juga tentunya Mbak Putsi serta teman-teman peserta dari Festival Gender ini. Saya langsung dengan pertanyaan tadi itu ya. Ini gimana sih sebenarnya hubungan kemajuan kebudayaan gitu? Apakah sudah berdimensi gender? Nah, untuk waktu yang cukup lama, kebudayaan ini kan betul-betul dipahami secara sempit ya. Seni
ya, dan juga warisan budaya dalam pengertian cagar budaya ya, seperti candi-candi dan seterusnya. Itu betul, itu tentu semua masuk di dalam ranahnya kebudayaan. Tapi kebudayaan pada saat bersamaan juga jauh lebih luas dari itu, gitu ya. Bahkan para ahli seperti Prof. Kunchoro-Raningrat mengatakan bahwa kebudayaan ini kan sebetulnya adalah keseluruhan cara hidup. Ya. Jadi segala macam dimensinya itu lengkap sebetulnya kalau kita bicara tentang kebudayaan. Dan tentu saya di Ditjen Kebudayaan sebetulnya mengurus beberapa aspek dari keseluruhan cara hidup, tidak semuanya gitu ya. Tetapi kalau kita bicara menghubungkan kebudayaan dengan pembangunan dan juga dengan masalah gender, maka sebetulnya kita berbicara mengenai keseluruhan cara hidup itu tadi gitu ya. Ini perbedaannya gitu ya. Saya mulai dari perbedaan itu. Nah, bagaimana soal pengaruh utamaan? Ya, nah saya kurang lebih kalau misalnya ditanya judulnya apa sih dari pembicaraan sore ini, kalau saya itu ya membudayakan pengaruh utamaan gender. Ya, kenapa itu menjadi penting gitu? Karena kalau lihat dari kebijakannya, kerangka kebijakannya, wah itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84 yang meratifikasi CEDAW ya, atau Konvensi Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan itu sudah diratifikasi 37 tahun yang lalu. Ya, pengaruh utamaan gender sebagai sebuah tema, sebagai sebuah agenda penting di dalam pembangunan juga sudah sejak lama. Ya, periksa aja dokumen-dokumen seperti RPJP 2005, 2025, RPJMN tiap 5 tahun sekali, dan semua dokumen-dokumen perencanaan pembangunan pastilah menyentuh juga soal gender. Ya, dan juga tentu garis pikirannya adalah pengaruh utamaan. Pertanyaannya kemudian apakah itu efektif? Ya, kalau kita lihat indeks pembangunan gender, IPM dan lain-lain, kita sadari bahwa masih banyak sekali PR kita ini untuk urusan kesetaraan dan keadilan gender. Ya. Nah, sehingga saya berkesimpulan gitu bahwa ya tentu perangkat kebijakan itu penting sebagai payung. Bagus kalau ada champion. Saya kira festival ini kan juga tujuannya melahirkan champion gitu ya. Terus juga gender leaders, jadi orang-orang yang nantinya akan berperan ya mengawal pengaruh utamaan gitu ya, dan memberi contoh, teladan dan seterusnya. Semuanya penting. Tapi saya kira dia akan sukses berhasil kalau pengaruh utamaan gender ini sudah membudaya. Dan kalau sudah membudaya, mungkin kerangka kebijakannya menjadi kurang penting. Ya, karena dia sudah inherent, sudah internal, sudah diinternalisasi oleh kita semua. Dan saya kira tujuan dari festival gender gitu arahnya kan ke sana, gitu ya. Jadi bagaimana norma kebijakan itu tidak berhenti di tataran pemikiran yang abstrak, gitu ya, tetapi betul-betul dibumikan di dalam konteks kita dan kemudian menjadi apa namanya kebiasaan-kebiasaan baru ya. Sederhananya ya, penghargaan terhadap perbedaan gender, penghormatan terhadap sesama itu ya paling baik kalau memang dia muncul dari dalam kan, dari dalam kita, bukan karena ada aturan yang mengharuskan kita berbuat begitu gitu ya. Jadi saya kira tujuan penting dari program kita ini adalah membudayakan itu semua, ya, menjadikan dia kebiasaan-kebiasaan baru, ya. Nah, itu poin yang pertama yang mendasar ya mengenai kebijakan itu tempatnya di mana. Ya, kebijakan terus pastilah untuk memberikan kerangka, memberikan koridor gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah memikirkan outcome dari seluruh itu, ya. Adalah pribadi-pribadi yang baru, yang sadar tentang adanya diskriminasi dalam masyarakat, dampak negatifnya terhadap upaya pembangunan, dan seterusnya. Dan saya selanjutnya mau berbicara mengenai itu. Ya, jadi tidak melihat persoalan pengaruh utamaan gender ini dengan menghafal konvensi, peraturan, regulasi, peraturan, bukan itu, gitu ya. Tapi coba dia dijadikan kayak
basis analisis kita, basis pemahaman kita, sehingga ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak ada tajuk gendernya, gitu ya, tidak ada judul gendernya, itu memang berperspektif gender. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau kembali ke isu tadi, gitu ya, bahwa perbedaan gender ini mudah-mudahan dalam kelas-kelas sebelumnya sudah cukup jelas, saya nggak berpanjang-panjang mengenai itu ya. Tapi perbedaan gender ini biasanya dibedakan dari perbedaan biologis atau perbedaan kelamin laki-laki dan perempuan. Gitu. Kenapa? Gitu, karena perbedaan gender ini kan sesuatu yang dikonstruksi secara sosial, secara kultural, ya, dan itu membuat ya yang namanya masyarakat kita perbedaan gendernya itu sangat bervariasi, ya. Dan kaitannya tentu kalau sudah bicara soal ini, kaitannya dengan kebudayaan sangat kuat, gitu ya. Dan di negeri yang sangat bineka seperti Indonesia ini, saya kira kita juga harus mulai memperhatikan secara serius keanekaragaman atau gender diversity, ya. Jadi kita nggak cuma berbicara mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan, ya, karena konstruksi sosial ini akan tumpang tindih dengan usia, dengan kelas, dengan geografi, dengan linguistik dan seterusnya, gitu ya. Jadi kita sebetulnya berhadapan dengan satu realitas yang sangat kompleks. Ya, jadi yang namanya analisis gender atau pemahaman tentang gender ini membantu kita semacam tool gitu ya untuk memahami bahwa masyarakat kita ini sangat-sangat kompleks. Sehingga apa? Sehingga intervensi yang kita lakukan ya untuk pembangunan itu mestilah memperhatikan kompleksitas itu. Ya, apalagi kita di bidang-bidang termasuk pelestarian lingkungan hidup, pengelolaan kehutanan, hampir selalu ya punya dimensi sosial di dalamnya. Ya, jadi bukan sesuatu yang sifatnya matematis, mekanis, eksak gitu ya, tetapi dimensi sosialnya itu sangat kuat gitu. Nah, analisis tentang perbedaan gender sangat-sangat membantu kita memahami kompleksitas itu. Kenapa itu penting? Itu penting karena beberapa hal. Pertama, ya di dalam kita menetapkan tujuan, visi dan seterusnya, sering kali kita berasumsi ya bahwa masyarakat ini homogen ya. Jadi kalau misalnya kita bilang kita harus menciptakan masyarakat modern, maksudnya apa masyarakat modern? Tentu masyarakat modern di satu tempat berbeda dengan tempat yang di lain ya. Jadi itu hal-hal seperti ini yang saya kira penting terutama bagi para champion gender ini untuk memahami ya bahwa kita hidup di dalam satu masyarakat yang sangat kompleks, yang sangat bineka, ya. Dan kalau lihat tadi Mbak Butsi juga sudah mengangkat persoalan itu gitu ya bahwa seringkali persoalan untuk kita mengangkat kesetaraan dan keadilan gender ini dihadap-hadapkan pada kebudayaan. Gitu ya. Seolah-olah, waduh kebudayaan kita nggak begitu, kita budayanya timur. Ya, di sini mungkin saya bagi beberapa informasi yang memperlihatkan bahwa cara pandang seperti itu keliru. Ya, nggak ada urusannya gitu ya keadilan kesetaraan gender ya dengan kebudayaan timur gitu ya. Jadi ini sering dihadap-hadapkan padahal sebetulnya tidak. Karena tradisi kebudayaan kita ini penuh dengan penghargaan terhadap kebinekaan gender tadi, gender diversity tadi gitu ya. Itu adalah fakta historis gitu ya. Saya bisa sebut Lengger Lanang di Banyumas dan yang paling fenomenal tentu di dalam masyarakat Bugis ya, ada konsep bisu ya. Ada orang-orang yang memainkan peran yang berbeda dengan tampilan fisiknya, ya tubuhnya laki-laki tetapi mainkan peran perempuan dalam kehidupan sosial. Begitu sebaliknya ada tubuhnya perempuan tapi memainkan peran laki-laki dan seterusnya. Jadi kita melihat ya bahwa masyarakat kita ini sebetulnya sangat kompleks, memiliki pengertian ya mengenai hubungan gender yang juga kompleks. Baik, itu dari segi
yang sifatnya mungkin lebih konseptual gitu ya. Nah, saya mau masuk sekarang ini pembicaraan yang lebih praktikal gitu. Judulnya Gender dan Pembangunan dan Pemajuan Kebudayaan, dan kurang lebih korelasi di antara tiga elemen ini di sebelah mana. Nah, pemajuan kebudayaan ini berpijak pada satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, ya, itu judulnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dan di dalam undang-undang ini kita menggariskan ya, kebijakan secara umum mengenai apa yang kita sebut pemajuan kebudayaan. Nah, kenapa pemajuan kebudayaan? Mungkin istilah ini sendiri agak asing ya bagi sebagian dari kita gitu ya, karena pemajuan ini bukan satu nomenklatur yang biasa kita temui di undang-undang. Nah, asal usulnya bisa kita telusuri kembali ke pasal 32 ayat 1 dari konstitusi kita, Undang-Undang 1945. Ya, Undang-Undang Dasar itu negara memajukan kebudayaan. Apa kira-kira maknanya? Maknanya tidak lain adalah bahwa kita sebagai masyarakat yang pernah dijajah dan sekarang merdeka ingin ya merintis kehidupan kita tentu dengan mengerahkan semua sumber daya yang kita miliki, itu kebudayaan, gitu ya. Dan karena kita pernah mengalami kolonialisme untuk waktu yang cukup lama, di mana kebudayaan kita praktis ditekan, diopresi, ya, maka di masa kemerdekaan ini kita harus bergerak untuk memajukan kebudayaan. Nah, itu amanat konstitusi yang kemudian diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Ya. Dan semangatnya tidak lain, ya, para pendiri Republik di masa itu adalah untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik, ya, dengan cara kita sendiri. Ya, jadi kita tidak mengkopi milik orang, tidak misalnya ikut Eropa atau ikut Amerika atau ikut Cina atau ikut Jepang gitu ya, tapi betul-betul mengerahkan sumber daya kebudayaan, cultural resources yang kita miliki secara optimal sehingga bisa maju. Ya, jadi itu konsepsi dasarnya dari pemajuan kebudayaan. Nah, apa kira-kira hubungannya dengan pembangunan dan lebih spesifik lagi dengan tugas fungsi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Ya. Nah, di sini saya ingin mengangkat satu hasil riset pada tahun 2005 yang memperlihatkan bahwa indeks biocultural, ya, jadi pertemuan antara indeks keanekaragaman hayati dengan indeks keanekaragaman budaya. Ya, kalau dibikin sumbu X dan Y, akan menghasilkan indeks biocultural. Dan Indonesia, di dalam indeks biocultural yang dibuat tahun 2005 itu, adalah negeri yang paling beragam. Ya, dengan kata lain, kita punya resources, cultural resources, natural resources yang mungkin nggak ada bandingannya di dunia ini. Ya. Nah, kalau kembali kepada amanat pemajuan kebudayaan itu, pesan dari para pendiri Republik adalah memajukan kebudayaan menggunakan segala resources, sumber daya yang kita miliki untuk maju dengan cara kita sendiri, maka ini udah ketemu, klop, gitu ya. Dan kalau misalnya mau diterjemahkan lebih konkret, banyak sekali potensi pengembangan ya dari cultural maupun natural resources kita kalau dipertemukan. Kebetulan kami di Ditjen Kebudayaan ada kerjasama dengan beberapa kementerian lembaga yang lain dan juga masyarakat sipil untuk mengembangkan program-program ini. Ya. Dan itu ini saya pakai latar Pekan Kebudayaan Nasional. Ya, saya sekalian promosi deh, gitu ya. Di Pekan Kebudayaan Nasional nih temanya adalah sandang, pangan, dan papan. Bapak Ibu mungkin heran apa hubungannya dengan kesenian, gitu ya. Tapi kita mau kasih lihat bahwa ini loh, biocultural diversity yang kita miliki adalah modal yang sangat kuat
dan mungkin selama ini agak terabaikan. Ya. Nah, kita melihat gitu ya, kalau misalnya sekarang kita menggunakan biocultural diversity kita ini sebagai landasan, gitu, sebetulnya untuk menjawab problem pembangunan hari ini itu luar biasa kontribusinya. Hanya saja mungkin selama ini belum begitu kelihatan. Ya, belum begitu kelihatan. Saya kasih contoh. Salah satu industri yang paling pesat perkembangannya di dunia saat adalah industri yang terarah pada wellness. Saya nggak tahu di bahasa Indonesianya wellness ini apa, ya. Tetapi kesehatan ada di sana, kebugaran ada di sana, ya, dan seterusnya. Nah, itu mulai dari industri spa sampai kepada perumahan yang sangat memperhatikan lingkungan dan seterusnya. Industrinya besar sekali, 6,5 triliun dolar. Ya. Nah, Indonesia yang punya biocultural diversity yang begitu tinggi, yang sebetulnya modalnya sangat besar untuk terlibat dan berperan besar di dalam industri wellness ini, andilnya masih sangat kecil. Ya, dan ini saya lihat gitu ya, kalau misalnya sekarang ini kita memberi perhatian lebih besar kepada industri ini, potensinya luar biasa sebetulnya. Ya, tapi kita masih sangat-sangat terbatas. Artinya apa? Artinya pemahaman kita mengenai potensi yang kita miliki pun masih sangat terbatas. Dan itu saya alami langsung di lapangan. Kebetulan saat ini sedang ada kesibukan di Borobudur, ya, membantu masyarakat lokal, ya, sehingga nanti kalau destinasi pariwisata super prioritasnya berjalan, masyarakatnya jangan ketinggalan dong. Ya, dia harus menjadi bagian, ya, dari upaya untuk mengangkat pariwisata di daerah itu. Caranya seperti apa? Caranya tidak lain dengan melihat potensi apa yang mereka miliki. Nah, ini bagian cerita yang saya kira bisa merefleksikan apa yang saya maksud, ya, hubungan antara pengetahuan, pemajuan kebudayaan dengan pembangunan. Ketika kita masuk, ya, sebagai catatan, desa-desa di Kecamatan Borobudur itu adalah yang termiskin kedua di Kabupaten Magelang. Ya, ironis ya, ada candi yang begitu hebat, gitu ya, pendapatannya bisa sampai 300-400 miliar setahun, tapi desa-desa yang ada di Kecamatan Borobudur itu termasuk termiskin kedua, ya, di seluruh Kabupaten Magelang. Fakta. Ya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita lakukan dengan pemetaan potensi. Ya, kita bekerja sama dengan warga desa, ya, dan menandai, ya, apa-apa saja spesies tanaman yang ada di lingkungan situ yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pangan. Dalam waktu setengah hari, 6 jam Bapak Ibu, teman-teman semua. 6 jam kita bisa memetakan begitu banyak potensi, ya, dan kebetulan kita kerjasama dengan teman-teman dari Javara Indonesia. Mereka memang organisasi bisnis usaha kecil menengah yang memang fokus kepada pengembangan potensi-potensi lokal seperti itu. Dalam waktu setengah hari kita langsung bisa lihat produknya. Ya. Besoknya sudah dibungkus, ya, besoknya itu sudah dipaketkan, sekarang sudah bisa dibeli di IKEA, ya, dalam waktu begitu singkat. Orang desa begitu lihat, kok bisa ya Pak, kok bisa ya Bu, gitu ya. Karena mereka nggak percaya gitu bahwa sebetulnya itu adalah tanaman di sekitar mereka, nggak hebat-hebat amat gitu ilmunya, ya, cukup dengan pengenalan kekayaan itu, dan yang paling penting ingatan tentang bagaimana mengelola itu semua, mengolah itu semua. Ya, ini yang kita maksud dengan resources, cultural, natural. Dan Indonesia kalau sudah dibicara seperti itu, ya tadi indeks mengatakan kita ini yang paling kaya. Ini baru yang kelihatan di darat, belum kita masuk ke laut. Ya, saya kira Bapak Ibu di sini jauh lebih paham lah daripada saya, ya, mereka-mereka yang selama ini mengurus taman nasional itu sangat paham bahwa kita adalah negeri yang begitu luar biasa kekayaan biodiversity-nya, gitu ya, dan punya pengetahuan yang luar biasa pula. Gitu. Nah, ini sekarang kalau ditanya untuk urusan pembangunan, apalagi di masa pandemi ini, mestinya ada fokus, ya, yang lebih kuat ke dimensi ini. Ya.
secara ekonomi, dari perhitungan murni ekonomi, ini juga akan jauh lebih cepat ya, rebound dari persoalan ekonomi kita sekarang ini. Dia praktis akan fokus pada pengelolaan pengetahuan, itu modal dasarnya, gitu ya, dan masuk ke dalam satu industri wellness yang di dunia ini saat ini secara global sedang dicari. Semua orang pengen selamat. Semua orang ingin menghindar dari virus, semua orang ingin meningkatkan daya tahan tubuh dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi ini sebetulnya secara timing gitu betul-betul tepat gitu. Dan nanti di Pekan Kebudayaan Nasional ini yang kita ingin angkat gitu ya, bahwa sebetulnya kita punya kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi dari perspektif kebudayaan yang mempertemukan keanekaragaman hayati dengan keanekaragaman budaya tadi gitu ya. Jadi ini soal pembangunan. Lantas bagaimana gender masuk di dalam potret ini? Mesti kita ingat gitu bahwa pengetahuan lokal ya, salah satu kustodian terpentingnya itu adalah perempuan. Ya. Mereka yang memelihara pengetahuan itu, mewariskannya dari generasi ke generasi itu adalah perempuan. Problemnya adalah kita, masyarakat modern ini, terpelajar di perkotaan ini, sudah kehilangan kemampuan membaca dan memahami ya, kode yang digunakan oleh para perempuan itu untuk mewariskan pengetahuannya dari generasi ke generasi. Karena pengetahuan itu diproduksi dan diteruskan kepada generasi selanjutnya tidak selalu dalam bentuk tulisan. Banyak yang mewariskannya dalam bentuk tarian, dalam bentuk sastra lisan, dalam bentuk tenun. Ya, kalau kita lihat pergi ke Sumba, pergi ke NTT, ya, kita akan lihat gitu ya bagaimana kain tenun itu bukan cuma sekedar ekspresi artistik ya, tetapi sebetulnya punya cerita ya, mengandung banyak sekali ya narasi kearifan lokal yang tadi ya kalau dipertemukan dengan keanekaragaman hayati bisa menghasilkan kisah-kisah yang luar biasa gitu. Cuma sekarang ini sedikit dari kita mungkin ya yang masih mengenali makna-makna simbolik ya, terus juga memahami bentuk-bentuk ekspresi itu. Nah, tugas saya di Dirjen Kebudayaan untuk membantu masyarakat kita reconnect ya, berhubungan kembali dengan ekspresi-ekspresi itu tadi. Dan dalam pengalaman saya keliling ke seluruh Indonesia, banyak sekali orang yang mengumpulkan dan melihara pengetahuan itu adalah perempuan. Ya, pertanyaannya, kalau lihat potensi yang begitu besar, kok belum ya digunakan dan dikembangkan dan serta dimanfaatkan? Ya, problem yang paling mendasar tadi terkait dengan diskriminasi ya atau ketimpangan gender adalah mereka ini jarang sekali terlibat di dalam proses pembuatan keputusan, apalagi di dalam perencanaan pembangunan. Ya, perencanaan pembangunan isinya ya mohon maaf kadang-kadang orang-orang hebat, profesor, doktor ya adanya di perkotaan agak berjarak jauh itu dari cerita-cerita yang penting atau narasi yang tumbuh di tingkat lokal, di tingkat akar rumput. Saya kira teman-teman KLHK punya akses jauh lebih hebat daripada kebanyakan kementerian lembaga yang lain gitu karena bekerja di tempat-tempat yang jauh seringkali bersentuhan juga dengan masyarakat adat, dengan teman-teman yang hidup di berbagai macam ekosistem. Ya, berbeda nih gitu. Sementara perencanaan pembangunannya masih cenderung ya terbatas dalam ruang-ruang yang sifatnya mungkin lebih akademik ya, lebih urban, lebih didominasi pembicaraannya orang-orang terpelajar gitu ya. Saya belum pernah ikut dalam perencanaan pembangunan yang secara serius ingin mendiskusikan pengetahuan lokal. Belum gitu ya. Tapi harapan kita dengan pengaruh utamaan gender dalam kebijakan ini memberi perhatian lebih besar pada suara dari perempuan. Termasuk suara dari perempuan yang mengemban pengetahuan lokal itu. Saya kira itu sangat penting. Karena kita tahu Indonesia negeri yang begitu besar, tidak ada satu jawaban tunggal terhadap semua masalah.
Ya. Jawaban-jawaban itu bisa kita temukan juga di tingkat lokal. Dari mana kita bisa membuat jawaban di tingkat lokal itu kalau tidak bersumber pada pengetahuan lokal? Ya, jadi seruan dari pengaruh utamaan gender ini saya kira melebihi urusan perbedaan laki dan perempuan. Ya, tetapi menjadi satu perspektif yang sebenarnya sangat diperlukan oleh Indonesia ini. Ya, sifatnya lokal, decentralized, ya, kemudian sangat menghargai diversity, karena kita tahu negeri kita sangat beragam, kita punya lebih dari 50 ekosistem, tidak akan mungkin bisa diurus dari satu perspektif saja. Ya. Dan dalam situasi seperti itu, tentu partisipasi menjadi sangat-sangat penting. Tanpa itu kita tidak bisa membayangkan, ya saya kira sehebat-hebatnya kita-kita ini yang punya akses pada pengetahuan, produk intelektual dan segala macam tidak mungkin menjadi ahli segala sesuatu, kan? Kita pasti ahli dalam bidang tertentu, tapi tidak ahli dalam bidang lain. Nah, jadi yang sangat diperlukan sebetulnya adalah kemampuan untuk mengkonsolidasi pengetahuan. Ya, dan ini adalah kunci ketika kita bicara tentang pembangunan yang memang jelas tujuannya, visinya, dengan sasarannya juga bisa diukur, mestinya berbasis pada pengetahuan itu. Tapi sayangnya dalam banyak hal, saya kira teman-teman di KLHK sangat paham, ya, belum nyambung sepenuhnya, belum solid antara pengetahuan yang seharusnya menjadi dasar dari kebijakannya dengan kebijakan itu sendiri. Ya, yang namanya knowledge to policy itu masih merupakan barang yang agak langka. Ya, jadi kebijakan-kebijakan kita yang berbasis pada bukti ini juga masih sangat-sangat perlu dikembangkan, gitu ya. Riset-riset yang menunjang kebijakan-kebijakan kita ini juga sangat penting. Dan tentu analisis dan pemahaman mengenai perbedaan gender adalah elemen yang sangat-sangat kuat di dalamnya. Oke, saya akan masuk ke bagian terakhir, ya, mudah-mudahan nanti waktu untuk diskusinya yang lebih banyak, gitu ya. Soal bagaimana kemudian mengintegrasikan berbagai macam pemahaman ini dalam organisasi kerja kita. Ya, sementara kita tahu organisasi di kementerian lembaga tidak selalu fleksibel. Ya, kita praktis sebetulnya punya hierarki, ya, di dalam mengambil keputusan, dalam membuat perencanaan, sehingga urusan pengaruh utamaan gender ini sangat bergantung pada hulunya. Ya, kalau hulunya itu kemudian sudah, ya, mengintegrasikan persoalan gender itu dalam kebijakannya, turunannya bisa diharapkan demikian. Tapi sama seperti yang saya ungkapkan tadi, sudah 37 tahun ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984, tapi itu tidak dengan sendirinya berarti bahwa kita memiliki perangkat kebijakan maupun program yang sudah berwawasan gender. Ya, ada problem di tingkat organisasi dan juga di tingkat SDM. Ya. Dan saya pujikan sekali lah, gitu ya, bahwa KLHK merintis, saya kira, saya nggak tahu, ya mohon saya dikoreksi kalau keliru, tapi saya kira KLHK adalah kementerian yang sudah memiliki policy mengenai gender, bahkan sebuah festival sendiri, gitu ya, untuk mengintegrasikan, ya, norma-norma yang terkait dengan gender dalam kebijakan maupun organisasinya. Tapi tetap saja tantangan itu saya kira akan muncul, gitu. Dan saya di bagian akhir ini berbicara sedikit bagaimana caranya kita menghadapi tantangan-tantangan semacam itu. Ya. Tentu desain organisasi, ya, dan juga penempatan dari orang di dalam organisasi itu menjadi sangat menentukan. Ya. Saya nggak tahu polisinya di Kementerian Lingkungan Hidup apakah sudah ada gender policy mengenai pengangkatan orang, apakah ada persentase. Ya. Tapi hal-hal yang sifatnya formal ini menurut saya cukup penting, gitu ya, untuk kita ingat, gitu, ketika kita mendesain organisasi kita. Organisasi kerja ini saya nggak cuma bicara tentang struktur, siapa yang jadi direktur, dirjen dan seterusnya, tapi satuan-satuan kerja kita ini betul-betul perlu representasi
dari perempuan. Yang imbang, maksudnya secara gender itu imbang. Mengapa gitu? Karena seringkali perspektif yang sangat diperlukan, pengetahuan yang sangat diperlukan, termasuk juga hal emosional itu ya di dalam organisasi yang mekanistik, ya, yang cenderung kaku dan birokratik, ya, sehingga energi yang mestinya muncul dari diversity itu tidak ada sama sekali. Ya. Dan itu kerugian yang kita derita itu luar biasa di dalam organisasi kita tanpa adanya diversity. Ya. Diversity secara pandang, diversity dari segi tadi ya, tentu perempuan muda akan berbeda pandangannya dengan pejabat laki-laki yang sudah senior gitu ya, atau sebaliknya ya, perempuan yang berasal dari kalangan atau latar belakang etniknya yang menempatkan perempuan mungkin di dalam posisi yang lebih subordinat pasti akan berbeda dengan laki-laki yang datang dari keluarga yang sudah lebih memiliki ya, pemahaman yang imbang ya, mengenai hubungan gender dan seterusnya. Nah, diversity pandangan ini saya kira sangat penting di dalam organisasi kita. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang pengharusutamaan gender, bukan sapu bersih, semua orang harus mikir seperti ini ya, semua orang harus mengikuti SIDAW ya, semua orang akan mengikuti regulasi, itu nggak jalan. Ya. Tetapi kalau bisa menumbuhkan spirit dari analisisnya itu di dalam hubungan kerja kita, nah itu adalah kunci untuk keberhasilannya, menurut saya. Ya. Jadi soalnya bukan apakah kita sudah punya policy begini begitu atau tidak gitu ya. Tidak cukup dengan itu, tetapi memastikan bahwa di dalam proses kita berdiskusi, di dalam merumuskan kebijakan, bagaimana menjalankan program dan seterusnya itu diversity dari pandangan dihargai. Ya. Nah, tentu sebagai organisasi yang menjalankan program dan kegiatan dengan sasaran yang tertentu dalam jangka waktu, kerangka waktu, dan juga sistem anggaran yang relatif ketat, diskusi mesti diikuti juga dengan eksekusi gitu ya. Jadi kita bukan kumpul-kumpul untuk diskusi terus, tetapi tentu harus disertai organisasi yang solid untuk mengeksekusi semua yang didiskusikan. Tapi pesan yang penting yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah penghargaan terhadap diversity di dalam proses kita bekerja, gitu ya. Hanya dengan begitu saya kira pengharusutamaan gender secara genuine akan terjadi. Ya, kalau dia berhenti hanya di tingkat kebijakan sehebat apapun, ya, dengan segala macam policy yang kita buat, tapi tidak disertai dengan pembudayaan dari pengharusutamaan gender ini, mungkin akan berhenti di tingkat retorika. Kita akan dapat pidato-pidato yang hebat ya mengenai kesetaraan dan keadilan gender di dalam pembangunan, tapi dari segi implementasi kita belum bisa melihat tanda-tandanya secara konkret. Saya kira itu dulu, Pak Butsi, dan mohon maaf kalau agak hilir mudik pikirannya, tapi yang saya mudah-mudahan ya poin-poin utamanya dari pembicaraan ini sudah bisa sampai. Saya kira itu. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Hilmar. Saya sebagai seseorang yang kebetulan punya latar belakang antropologi budaya tentu sangat senang ya, dan juga punya ketertarikan kuat pada biodiversity. Jadi ketika mendengar tentang biocultural diversity itu memang sangat menarik, dan ini menjadi tantangan buat kita juga karena semakin berkurangnya biodiversity di Indonesia makin terancam pula saya pikir keanekaragaman budaya di Indonesia. Soal wellness industry itu juga sangat menarik ya, kita jarang sekali kalau buka email tuh sering sekali, atau buka internet tuh sering sekali ada macam-macam berkaitan dengan hal-hal yang sebetulnya misalnya sekarang orang sedang ramai tentang kurkuma atau turmeric gitu, padahal itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kebudayaan Indonesia selama ini. Jadi
menarik sekali bisa berbagi cerita, mendengarkan cerita tentang apa yang dilakukan Dirjen Kebudayaan di Borobudur, kecamatan-kecamatan yang kecamatan-kecamatan termiskin itu di Kabupaten Magelang. Kemudian juga tentang bagaimana kita sebetulnya menghargai diversity, gender diversity dan diversity pandangan itu juga pasti teman-teman di YouTube maupun di Zoom juga ada beberapa pertanyaan yang sudah saat tadi sambil bicara sudah mulai masuk. Profesor Ismi, mungkin ada sesuatu yang ingin dikomentari dulu sambil saya melihat pertanyaan sebentar. Iya, baik Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ilmar. Wah, luar biasa ya. Dari apa yang tadi sudah dijelaskan, kita tahu persis bahwa ternyata gender itu tidak sekedar berbicara tentang perempuan dan laki-laki saja, tetapi termasuk di dalamnya adalah mempertimbangkan persoalan diversity. Karena itu, analisis gender menjadi salah satu tools yang senang tidak senang harus selalu dilakukan agar perencanaan-perencanaan yang dibuat itu betul-betul mampu merespon suara dari perempuan, mampu memberikan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat di dalamnya. Kira-kira itu ya Mbak Budis. Mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sangat menarik untuk kita bacakan di sini agar mendapatkan respon dari Pak Hilmar. Monggo. Baik, ada Ibu Sinta Saptarina dari kelas Glitz. Mungkin kalau boleh bertanya langsung, ini ada 2 pertanyaan sebetulnya ya, atau karena ada 2, mungkin kalau boleh saya bacakan saja Bu Sinta ya. Pertanyaan yang pertama adalah sebenarnya ada di Zoom ya, berkaitan dengan Pak Dirjen setuju banyak keanekaragaman hati yang pengetahuannya, local wisdomnya banyak diturunkan dari di kelompok perempuan dari nenek hingga cucunya. Saat ini perempuan pedesaan memiliki self-esteem yang sangat rendah sehingga kurang mendapat posisi tawar yang tinggi di keluarga dan lingkungan sosialnya. Bagaimana supaya self-esteem perempuan di pedalaman dan pedesaan Indonesia bisa ditingkatkan? Sebaliknya, bagaimana mengingatkan supaya self-esteem di perempuan perkotaan tidak kebablasan? Misalnya YouTuber perempuan yang tidak santun, arisan sosialita, dan lain-lain. Terima kasih. Ada juga dengan dari Bu Sinta masih yang sama, mencontohkan bahwa Cut Nyadin seorang contoh perempuan, pemimpin perempuan yang konkret berperang memimpin pasukan. Di akhir tahun 1800-an, di awal 1900, perempuan Muslim Indonesia bisa menjadi pemimpin. Tidak main-main, Cut Nyadin ditakuti Belanda dan dibanggakan umatnya. Di era sekarang ini, banyak kelompok Muslim tertentu yang tegas menolak kepemimpinan perempuan. Apakah ini kemunduran pembangunan kebudayaan? Kemudian langsung saja ya, ada 3 pertanyaan. Yang satu lagi dari Pak Slamet Supriyadi, beliau adalah guru SMK Kehutanan di Kadipaten. Bagaimana cara menjelaskan distorsi mindset jika gagasan feminisme adalah gerakan yang kebarat-baratan sehingga tidak cocok dengan masyarakat dan budaya Indonesia yang cenderung patriarki atau patrilineal. Kemudian ada fenomena populer yang sedang terjadi di rumah tangga masyarakat Indonesia, yaitu bertukar peran, yakni ibu bekerja, ayah mengurus rumah tangga. Mohon penjelasan, fenomena ini termasuk keberhasilan gender atau fakta bahwa gagasan gender itu nyata dan jawaban dari beberapa persoalan di masa depan. Itu dulu mungkin Bang Fai. Baik. Terima kasih sekali pertanyaannya sulit-sulit ya. Jadi pertama soal self-esteem itu saya kira adalah isu kunci yang sangat-sangat penting dan sangat mendasar gitu ya. Karena betul posisi tawar itu menjadi rendah dalam hubungan gender gitu ya, karena sebetulnya secara kultural gitu ya masyarakat ini perempuan khususnya selalu ditempatkan semacam subordinat ya, sebagai semacam pelengkap gitu, dan itu kemudian secara kalau turun temurun membuat self esteem-nya itu dengan sendirinya gitu ya juga merasa dirinya kurang dan seterusnya. Nah, bagaimana kemudian meningkatkan? Saya kira tadi ya pembicaraan mengenai perempuan sebagai pemangku pengetahuan
ya dalam banyak hal, banyak sekali aspek kehidupan ini penting. Ya. Nah, tapi ketika pembangunan kita ini fokus pada hal-hal, misalnya pembangunan fisik dan seterusnya, pengetahuan seperti ini kemudian juga menjadi sekunder. Ya. Nah, bagi saya kuncinya itu juga adalah dengan sebetulnya kembali menempatkan perempuan sebagai pemangku pengetahuan, ya, dan mereka yang mewariskan pengetahuan dari generasi ke generasi, ya mengangkat kembali peran itu di dalam masyarakat kita, itu sangat penting. Dengan begitu bukan hanya self esteem gitu, ya, tetapi posisi pentingnya akan sangat terlihat, ya. Dan sebetulnya juga sangat menentukan gitu. Dan itu secara dalam praktek loh ya, di dalam kenyataan kita sehari-hari itu sangat terlihat ya di masa pandemi ini. Ya. Ada banyak sekali misalnya inisiatif dapur umum ya, membantu orang-orang yang terkena yang harus isoman dan seterusnya gitu ya. Kita lihat ya dalam praktek ya, tanpa banyak teori gitu, siapa yang banyak mengerjakan itu? Ya perempuan. Ya. Kenapa mereka melakukan itu ya? Karena ada warisan pengetahuan yang mereka bawa ya, turun temurun di dalam masyarakatnya. Mereka ini yang merawat kehidupan, ya pemberi kehidupan kan perempuan ini pada dasarnya. Ya life giving itu kalau mau dikonsepkan adalah elemen yang life giving, dan posisi seperti ini yang kurang ya, saya kira mendapat bukan hanya apresiasi gitu ya, tetapi tidak dilihat arti pentingnya ya. Dan itu salah satu saya kira strategi ya juga untuk meningkatkan kembali ya arti penting peran dari perempuan ini dalam pembangunan. Jadi persoalannya bukan sekedar menonjolkan peran perempuan di dalamnya, tetapi paradigma pembangunan kita ini juga mesti bergeser gitu. Ya, jadi nggak sesederhana, oh ada kok peran perempuan sekarang udah jadi manajer bank, ada kok perempuan jadi insinyur dan seterusnya. Itu banyak, ya, tetapi sebetulnya yang lebih mendasar itu adalah perannya, ya, secara historis, kultural, sosial, apa yang selama ini mungkin dianggap kurang penting. Di dalam konteks kita membangun masa depan yang lebih baik, sebetulnya punya peran yang sangat sentral. Ini yang belum terlihat, gitu. Dan saya lihat di dalam urusan biocultural diversity ini sangat-sangat sentral ya peran dari perempuan itu, terutama mereka yang bekerja di pedalaman, ya, di dalam masyarakat adat dan seterusnya. Nah, soal yang kedua, gitu ya, bahwa perempuan Muslim bisa menjadi pemimpin, Cut Nyak adalah kelanjutan dari Sultanah Aceh yang sejak abad ke-17 sebetulnya sudah menjadi pemimpin. Ya. Nah, kalau sekarang ada sebagian orang yang menganggap ya bahwa kepemimpinan perempuan ini nggak dibenarkan, gitu ya, ya tentunya ada problem ya di dalam memahami sejarah kita. Dan ini ada kecenderungan kan kita membaca sejarah ini yang selektif, yang kita suka gitu, yang sesuai dengan kepentingan kita gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ini pesan kepada kita semua yang membaca sejarah juga harus lebih jujur gitu ya. Tidak semua yang ada di dalam sejarah itu sesuai dengan keinginan kita, dengan kehendak kita. Dan kalau praktek seperti itu dibenarkan, membaca sejarah secara selektif, saya kira ya kerugian yang kita derita gitu ya, karena kemudian ada banyak hal yang penting, pelajaran dari sejarah yang bisa membantu kita membentuk kehidupan yang lebih baik hilang gitu ya, karena semata-mata pandangan ideologisnya. Jadi kalau saya sih merasa bukan kemunduran pembangunan kebudayaan gitu ya, tapi lebih terkait dengan politik, ya, keinginan untuk menguasai, ya, yang kemudian diperkuat dengan membenarkan macam-macam tafsir kebudayaan, sejarah, agama termasuk ya di dalamnya gitu ya. Jadi soalnya lebih banyak di dalam relasi kuasa daripada di dalam pembangunan kebudayaan secara umum gitu ya. Karena saya beberapa kali juga pernah ketemu dengan kelompok-kelompok seperti ini gitu ya. Dan kalau kita dalami sebetulnya yang jauh lebih menonjol adalah interest politiknya daripada pemahaman agamanya gitu ya. Jadi
jawabannya mungkin kita tidak bisa cari di dalam urusan pembangunan kebudayaan, tapi lebih banyak di dalam bagaimana mereka menyelesaikan interest politik tadi, gitu ya. Jadi itu untuk pertanyaan mengenai Cut Nyak. Pak Slamet, terima kasih sekali. Ini selalu dibenturkan kalau udah bicara feminisme, gender, mungkin karena istilahnya juga banyak yang asing nih ke barat-baratan, gitu ya. Dan tidak cocok katanya dengan masyarakat kita. Nah, patriarki betul itu satu ciri, tapi juga bukan milik Indonesia aja. Ya, Eropa juga sangat patriarkal. Ya, sampai awal abad ke-20 dalam banyak hal negara-negara yang sekarang maju, disebut maju itu jauh lebih terbelakang dibanding kita. Untuk universal suffrage misalnya, tentang hak perempuan untuk memilih, pertama kali adanya republik kita nggak pernah ada pertanyaan, dia boleh memilih. Amerika makan waktu ratusan tahun gitu ya untuk kemudian memutuskan perempuannya boleh memilih gitu ya. Jadi jangan dikira bahwa ini sesuatu yang tanam dari luar, enggak, ini perkembangan global ya, dan kita ada menjadi bagian dari perkembangan global tersebut ya. Jangan lupa ya, yang namanya Universal Declaration of Human Rights ya selalu dianggap juga sering dikatakan itu pemikiran barat. Kita kontribusi loh di dalam proses perumusan deklarasi semesta untuk hak asasi manusia. Gitu. Jadi ada banyak program produk pemikiran internasional itu Indonesia menjadi bagian sangat penting darinya. Ya, jadi menggunakan alasan ya bahwa ini barat tidak cocok dan segala macam sebetulnya sama seperti pertanyaan tentang Cut Nyak ini gitu ya, bahwa ini sebetulnya kan lebih banyak ingin memastikan kepentingannya tidak terganggu dengan adanya macam-macam norma yang berlawanan dengan apa yang dikehendakinya gitu ya. Jadi ini persoalannya lagi-lagi soal kepentingan ya, bukan sesuatu yang terkait kebenaran yang sifatnya objektif gitu. Nah, fenomena ibu bekerja, ayah mengurus rumah tangga. Kebetulan saya datang dari keluarga itu. Ya, bapak saya di rumah kerjanya, ibu saya yang ngantor gitu ya. Dua-duanya bekerja mencari uang, ya. Tapi ayah saya yang di rumah dan ibu yang di kantor. Tapi waktu kecil kita nggak pernah dengar soal feminisme. Ya, nggak dimaknai sebagai kesetaraan gender gitu ya, normal-normal sajalah gitu ya. Tapi yang pasti kalau misalnya kita lihat sekarang ada keinginan untuk berbagi beban di dalam rumah tangga, yaitu kesetaraan dan keadilan gender yang sedang bekerja. Apakah itu karena sang suami membaca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84 atau yang lain? Irrelevant gitu ya. Tetapi masyarakatnya sekarang sedang bergerak ke arah itu gitu ya. Ke arah penghargaan terhadap kesetaraan gender. Apakah ini barat? Sama sekali tidak. Ya, kalau mau mundur ke sejarah yang panjang, ya, ketika perempuan memegang peran yang sangat penting di dalam masyarakat kita, warisannya sampai hari ini di Minangkabau, masyarakat matrilineal masih ada, gitu ya. Ini sama sekali dianggap bukan hal yang aneh, gitu. Ya. Perkembangan mengenai pembagian kerja apa segala macam ini sangat-sangat erat hubungannya dengan perkembangan kapitalisme di abad 19 dan abad 20. Jadi kalau ada orang yang kemudian menghadap-hadapkan ini dengan tradisi, saya kira keliru. Ya, tentang keadilan kesetaraan gender ini nggak bisa dicari misalnya, ini sesuatu yang datang dari barat kemudian dipakai untuk menjajah kita. Atau pakai untuk menghapuslah tradisi kebudayaan kita. Enggak, kalau kita periksa tradisi kebudayaan kita penuh dengan praktek-praktek yang seperti itu. Kenapa? Karena pada dasarnya waktu masyarakat itu sangat-sangat terbatas. Ya, ini yang membedakan ya dengan banyak masyarakat di barat sana. Kalau misalnya kita lihat ya, masyarakat kita adalah masyarakat yang basis pertukarannya sangat kuat. Ya. Masyarakat yang terikat satu sama lain dalam pertukaran. Pertukaran ini juga bisa pertukaran orang. Ya. Klan kan terbentuk ketika keluarga saya menyerahkan anak kepada keluarga yang lain, menjadi bagian, ya, kemudian menjadi satu keluarga besar. Ya. Dasar berkembangnya itu kan begitu. Gitu. Dan keterlibatan perempuan dan laki, misalnya saya mungkin ada orang dari
tanah Batak di sini gitu, bisa cerita tentang konsep Pariban. Ya, kalau misalnya dia ikut di dalam keluarga istrinya, dia menjadi sekunder. Ya, dia kalau di keluarganya sendiri menjadi raja, tapi kalau ikut di keluarga istrinya dia akan menjadi bagian dari keluarga istri. Ya, jadi tergantung dia bertempat di mana. Jadi sangat kontekstual peran dari laki-laki dan perempuan ini, bahkan di dalam masyarakat yang memegang tradisi. Jadi ini sebagai contoh jawaban ya, bahwa ini bukan sesuatu yang ditanam dari luar gitu ya, tapi sebetulnya sangat-sangat hidup di dalam masyarakat kita. Ya, apakah itu disebabkan oleh adanya perangkat kebijakan atau tidak, ya itu soal yang lain lagi gitu ya. Tapi praktik itu hidup dalam masyarakat. Mudah-mudahan menjawab, Pak Slamet. Baik, ada pertanyaan lagi dari Bapak Romulo. Ini tadi ada 2 pertanyaan sebetulnya, tapi sama-sama dari Pak Romulo. Yang pertama adalah, mohon izin, jika kebudayaan sebagai platform pembangunan, mengapa kebudayaan tidak menjadi kementerian sendiri, Pak? Waduh. Kebijakan kebudayaan itu masih ambivalen di tingkat Pemda. Selalu ulur tarik urusannya ke Dishub, Disdik, Disparbud, dan sebagainya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, seorang juara bidang kebudayaan akan selalu kalah bersaing apabila seseorang kalah bersaing dengan seorang juara matematika untuk diterima di PTN. Ini kenyataan, Pak. Mohon dijelaskan. Oke. Untuk yang pertama, kenapa tidak jadi kementerian sendiri, susah jawabnya ini. Tapi mesti kita lihat bahwa ada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ini baru, ya, baru sekarang ini, artinya sejak 2014 ada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sehingga boleh dibilang kesadaran ya bahwa kebudayaan adalah bagian penting dari platform pembangunan itu cukup kuat gitu ya. Dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tadi yang saya sebutkan juga adalah produk ya dalam beberapa tahun terakhir, muncul di tahun 2017. Dan yang sangat penting diingat bahwa urusan kebudayaan ini sebetulnya ditangani oleh banyak sekali lembaga. Kami pernah bikin forum dengan Kemenpan RB, Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam diskusi itu juga kita tandai kementerian lembaga mana saja yang punya fungsi tugas terkait dengan kebudayaan. Itu ada 18 kementerian lembaga, Bapak dan Ibu, yang ada tugas fungsinya berkaitan dengan kebudayaan. Ya betul, memang ada problem belum terkonsolidasi gitu ya, atau masih ambivalen seperti yang tadi dibilang. Ya, sama di tingkat daerah apalagi ya. Di sana ada yang gabung ke pendidikan, ada yang gabung di pariwisata, ya ada yang gabung dengan pemuda dan olahraga dan seterusnya gitu ya. Jadi macam-macam nomenklatur di daerah. Dan saya kira salah satunya karena policy yang solid itu belum muncul ya. Jadi peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ini juga baru bulan lalu ya keluar, dan itu sebetulnya yang kita harapkan bisa menjadi payung kebijakan ya buat teman-teman terutama di dinas di daerah untuk memastikan apa sih sebenarnya agenda kerjanya. Dan sebetulnya kalau lihat dari undang-undang, agenda kerjanya cukup simpel gitu ya. Kita pemajuan kebudayaan itu terdiri atas pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. 4 elemen dimensi itu saja gitu ya yang sebetulnya perlu dikerjakan gitu. Dan saya dalam berbagai kesempatan menjelaskan ya skemanya bagaimana sih pemajuan kebudayaan itu, dan bagaimana kalau itu diturunkan di tingkat kebijakan di pusat maupun daerah. Ya tidak, masih banyak PR-nya. Saya mesti akui lah Pak Romulo, tidak selesai begitu saja ya. Tapi perjalanan atau langkah ke sana sudah mulai lebih jelas. Nah, kedua, juara di bidang kebudayaan akan kalah bersaing dengan juara matematika untuk diterima di PTN. Ini kenyataannya, betul kenyataan yang menyedihkan gitu ya. Karena apresiasi terhadap bidang kebudayaan ini
belum apa namanya tuh belum dirasakan. Enggak, ya saya bisa bicara bidang yang lain ya, juara Olimpiade dapat 5,5 miliar. Terus pada saat yang tidak begitu jauh ada teman-teman yang menang penghargaan sebagai film terbaik di Locarno International Film Festival. Yang satu disambut di Istana Negara, diberi macam-macam bonus dan seterusnya. Satunya lagi belum dapat perhatian. Yaitu kenyataan kita. Dan mengapa begitu? Saya kira ada urusannya dengan persepsi atau boleh dibilang mispersepsi sebetulnya ya, bahwa kebudayaan ini terutama ekspresi artistik dan segala macam ini sifatnya hobi ya, seolah sesuatu yang sangat ya natural gitu ya, jadi tanpa usaha. Padahal kalau kita lihat ya bagaimana seorang untuk jadi seniman atau ahli di bidang kebudayaan itu kerja keras yang luar biasa gitu ya. Cuma ini yang mungkin masih sangat perlu kita angkat gitu ya, bahwa juara matematika itu penting, tentu dia juga kerja keras untuk mencapai itu, tapi tidak sama halnya ya dengan seorang yang belajar kesenian. Untuk jadi virtuoso misalnya di dalam mainkan alat musik itu waktunya lebih panjang daripada sekolah matematik, itu bisa dipastikan gitu ya. Jadi penghargaan ini tentu juga apresiasi pasti akan muncul seiring dengan makin berkembangnya pengetahuan. Ya, tugas kami di Ditjen Kebudayaan terus-menerus memberitahu ya, tentang berbagai bidang yang sama kompleksnya, jika tidak lebih kompleks dari bidang kehidupan yang lain. Oke, baik. Jadi masih sebenarnya ada satu pertanyaan, tapi dari Bu Titin, pertanyaan sekaligus semacam pernyataan. Saya akan ringkas saja. Jadi pertanyaannya intinya adalah kalau sekarang sudah ada perubahan dalam konteks peran gender, dalam peran dalam masyarakat, itu apakah pada satu saat, karena kebudayaan seringkali juga ada proses siklikal, pada satu saat itu malah akan kembali gitu, bahwa ada harapan, ada keinginan bahwa perempuan lebih baik di rumah saja dan belajar dari dunia maya gitu. Jadi kembali lagi ke yang sekarang sedang berubah. Itu pertanyaannya, mohon pencerahannya katanya kepada Pak Hilmar. Tapi mungkin sambil dijawab bisa sekaligus closing statement, masih ada sekitar 4 menit sebelum kita selesai, sebagai penutup sesinya Bang Pai. Terima kasih. Baik, terima kasih juga pertanyaannya. Pertama, saya bukan penganut teori siklus ya. Jadi saya menganggap masyarakat ini terus berkembang ya, bukan kembali kepada awal. Itu satu hal. Kedua, boleh jadi ya pembagian soal perbedaan gender ketika policy-nya semuanya sudah menjawab ya keadilan dan kesetaraan gender itu, dia pelan-pelan dianggap tidak lagi mencukupi ya. Dan di sini saya kira penting ya soal gender diversity yang tadi saya sebutkan gitu ya, bahwa sekarang kita memang sudah katakanlah lebih tanggap ya terhadap kerugian yang kita derita jika ada diskriminasi yang berbasis pada perbedaan gender laki dan perempuan. Ya, di masa mendatang, dan saya kira di dunia pendidikan itu sangat-sangat muncul ya gejala yang seperti yang tadi saya bilang di dalam masyarakat Bugis gitu ya, ada orang bertubuh laki tapi punya peran sosial perempuan dan segala macam. Dan itu potret seperti itu di dalam keseharian kita lihat ya, anak-anak kita yang laki-laki tapi lebih feminin. Dan biasanya ya di dalam masyarakat kita nih ada keinginan untuk membuat semua orang tuh stereotypical, laki itu harus begini, perempuan tuh harus begini gitu ya. Jadi kadang-kadang dipaksa anaknya gitu ya untuk kemudian menipu diri sendiri gitu ya. Padahal dia sebetulnya punya perasaan yang nggak bisa dia bohongi gitu ya. Dan itu tidak, ya inilah persoalannya, kemudian kita cepat-cepat melabel judgment ini negatif ya, dan kalau ada orang yang memperjuangkan hak untuk orang ini langsung dianggap barat gitu ya, padahal ini terkait dengan identitasnya si anak. Jadi bisa kita bayangkan gitu ya, kalau dia tidak boleh
mengambil peran sosial, ya, kultural, sesuai apa yang ada di dalamnya, dia tumbuh sebagai pribadi yang sangat terkekang. Ya. Dan itu jelas saya kira tidak kita inginkan dalam satu masyarakat yang sehat, gitu ya. Kalau kemudian norma-norma itu tidak selalu sejalan, gitu ya, itulah bagian kehidupan kita sehari-hari yang namanya negosiasi. Kita menegosiasi perubahan dari waktu ke waktu, terus-menerus. Dan siapa yang melakukan negosiasi ini? Harapan saya tidak lain adalah para agent yang sekarang ini champion gender yang kumpul pada sore hari ini. Mereka lah yang harusnya mengantar masyarakat kita menuju satu bentuk yang baru, terus-menerus, yang lebih adil, yang lebih memperhatikan perbedaan, menghargai perbedaan yang ada itu, dengan semangat untuk kemajuan kita bersama. Saya kira itu, Pak Butsi. Mudah-mudahan ada manfaat pertemuan kita sore hari ini. Saya terus terang dari pertanyaan-pertanyaannya juga tercerahkan. Wow, luar biasa KLHK. Pertanyaan-pertanyaannya sudah menunjukkan tempatnya ada di mana di dalam urusan pengaruh utama gender. Baik, terima kasih banyak Bang Fai, Pak Hilmar Farid, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin ini juga bukan hanya pertemuan sekali ya. Saya pikir akan ada kesempatan juga untuk berdiskusi karena seperti yang tadi Bang Fai sampaikan, sebetulnya membicarakannya, tetapi juga mungkin pengalaman-pengalaman bagaimana kemudian itu secara konkret dihidupkan dalam komunitas, dalam tempat kerja kita, itu yang kemudian perlu ada sharingnya, karena seringkali kalau lihat dari komentar-komentar juga di chat ya, ada keinginan untuk melakukan sesuatu, tapi bisa nggak ya, berhasil nggak ya, ada nggak contoh di mana itu memang sudah dilakukan, dan saya pikir ini tempat yang pas untuk bisa melakukan itu. Terima kasih sekali lagi Bang Hilmar. Bu Ismi, mungkin ada yang, Profesor Ismi, ada yang mau disampaikan kepada Pak Hilmar sebelum beliau pamit? Ya, terima kasih Mbak Putsi, terima kasih Pak Hilmar. Jadi ada beberapa catatan penting dari saya terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hilmar, bahwa satu kata kunci utama agar Indonesia menjadi semakin berkeadilan itu adalah bahwa pengarus utamaan gender harus menjadi kebiasaan kita sehari-hari. PUG itu harus menjadi gaya hidup kita bersama, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat itu sudah anti terhadap diskriminasi. Catatan penting saya yang pertama, karena kalau kita anti diskriminasi, insya Allah semua aktivitas-aktivitasnya itu akan menjadi responsif gender. Kemudian yang kedua, dari catatan saya adalah bahwa perempuan itu berperan sangat-sangat penting dalam pembangunan. Apalagi perempuan adalah sebagai edukator lingkungan yang mewariskan pengetahuan dari generasi ke generasi. Sayangnya selama ini suara mereka tidak didengar dan mereka kurang terlibat di dalam perencanaan pembangunan sebagai pengambil keputusan. Karena itu kita perlu membuka ruang seluas-luasnya bagi perempuan untuk berbicara, termasuk di dalamnya dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, bahwa Indonesia ini sebetulnya sangat berpotensi bisa maju masuk dalam industri-industri yang mendukung wellness. Artinya apa? Artinya kita harus betul-betul mengkolaborasikan kekayaan-kekayaan biodiversity kita dengan kekayaan-kekayaan kultural kita agar ke depan betul-betul bisa mewujudkan Indonesia yang semakin baik. Dan kemudian yang terakhir, bahwa kita harus berkomitmen untuk mengintegrasikan gender mulai dari tingkat hulu sampai ke tingkat hilir. Insya Allah Indonesia akan menjadi semakin adil dan tetap berbudaya yang menjunjung tinggi nilai keadilan. Saya kira itu Mbak Putsi, dan terima kasih sekali atas sharing pengetahuannya. Mudah-mudahan semakin menginspirasi teman-teman teachers di sini untuk terus membuka ruang-ruang inovasi menuju Indonesia yang semakin adil. Terima kasih Mbak Putsi. Perlu dibacakan pemenang dari lomba Mbak Putsi. Tadi ada titipan dari panitia. Baik, kalau gitu kita terima kasih dulu kepada Bang Fai, Pak Hilmar. Ya. Tepuk tangan dari kita semua untuk hari ini, dan kita akan semuanya lanjutkan acaranya. Ya. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Ya.
Baik, yang akan membacakannya Prof. Ito saya. Ada pemenang dari, tunggu sebentar. Ini. Sebentar, internetnya kadang-kadang mulai lelet. Untuk para pemenang dari Pasar Ide tadi ya, Prof. Ismi ya? Ya, betul, Mbak. Baik, sebentar. Oke. Boleh saya bantu bacakan, Mbak Putri? Yang pertama ada. Boleh. Oh, ya. Sudah baik. ketemu. Oh, sudah ketemu. Baik. Saya Oke. bacakan teman-teman sebagai pemenangnya. Yang pertama adalah Bu Kristina dari Uncen. Kemudian yang kedua adalah Pak Diki dari Santalum Album. Dan kemudian yang ketiga adalah Pak Agus dari Santalum Album. Selamat untuk para pemenangnya. Selamat. Ini internet saya mulai agak lelet, jadi kelihatannya agak freeze. Baik, kalau begitu dengan para pemenang nanti akan dikontak langsung ya oleh teman-teman dari panitia. Kemudian untuk hari ini terima kasih banyak kepada Prof. Ismi juga yang telah menemani saya selama sore hari ini, dan kepada semua pendengar, peserta yang mengikuti baik di YouTube dan di Zoom. Terima kasih telah mengikuti acara ini, semoga telah mendapat banyak pencerahan. Baik, dengan demikian kami berdua pamit. Saya Budita Kusmadi. Saya Ismi mohon pamit dan waktu dikembalikan kepada pengatur acara. Terima kasih.